Baik, selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Baik, pada hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPS. Ada yang sehat semua ya? Sehat, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak mau sampaikan dulu kepada anak-anakku, tetap kita belajar di rumah saja ya. Kalau berpergian memakai masker, kedua rajin mencuci tangan ya. Ikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah kita. Bisa dipahami anak-anakku semua ya? Bisa, Pak. Bisa, Ya, baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta salah satu siswa yang bawa kita dalam doa. Sebelum kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semua ini. Hadir semua. Pak. Ya, terima kasih. Masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Masih, Pak. Tentang apa? Ayo, siapa? Afrika. Afrika, Pak. Oh, ya itu berarti ada yang lupa itu. Tentang dinamika penduduk Afrika. Pelajarannya kalian tentang apa? Budaya. Budaya. Budayanya, Pak. Tentang budaya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Masih ingat dengan pembelajaran kita kemarin. Nah, pada hari ini kita akan masuk lagi dengan materi baru ya hari ini. Kelanjutan daripada materi yang kita minggu kemarin. Ya. Nah, Bapak akan tampilkan dulu materi kita pada hari ini. Kira-kira apa yang Anda lihat di gambar itu? Gambar apa itu? Kanguru, Pak. Kanguru, Pak. Gambar kanguru. Ya, Pak. Pernah dengar tentang kanguru nggak, anak-anakku? Pernah. Berasal dari negara mana? Australia. 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 Atau yang gambar yang kalian lihat pada layar kalian yaitu kanguru. Identik sekali dengan benua Australia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anakku dapat menjelaskan dua arah yang jarang penduduknya di negara Australia dengan benar dan percaya diri. Kemudian tujuan yang kita mau capai dalam pembelajaran yang kedua adalah anak-anak nanti dapat membandingkan jumlah penduduk negara Australia dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah anak-anakku dapat mengidentifikasi ras apa yang terdapat di penduduk Australia. Kemudian yang terakhir adalah anak-anakku dapat mengidentifikasi budaya penduduk Australia. Ya, jadi pada benua Australia ini terdapat banyak padang gurun. Ya, di sana. Kemudian benua ini juga salah satu benua yang paling sedikit penduduknya. Ya, penduduk Australia ini adalah sebarannya pun tidak merata, anak-anak semua ya. Sebenarnya didasari ada beberapa faktor. Nah, salah satu contohnya, ya kenapa kok penduduk Australia ini tidak merata tempat tinggalnya? Faktor yang pertama, kenapa di daerah utara itu yang sedikit penduduknya? Dikarenakan iklim tropis kering. Kemudian penduduk Australia ini banyak tinggal di daerah pantai bagian barat, disebabkan adalah faktor iklim lagi, yaitu faktor iklim yang sedang, kemudian terdapat curah hujan yang cukup. Kita lihat data penduduk Australia dengan data penduduk Indonesia. Hanya Jawa Timur saja sudah melebihi penduduk Australia. Nah, ini anakku nanti dapat bisa membandingkan antara penduduk Australia dengan penduduk Indonesia. Gambar apa itu? Suku Aborigin. Suku Aborigin, berarti pernah kalian melihat ya? Suku Aborigin. Baik. Jadi inilah suku asli terdapat di benua Australia. Ini gambar daripada suku asli atau ras penduduk Australia. Kemudian
Nah, ini tentang budaya, perpaduan budaya di antara penduduk Australia. Ya, ini yang di tengah ini adalah ini yang imigran yang datang dari dataran Eropa, kemudian yang satunya datang dari benua Asia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semua, Pak. Terima kasih anak-anakku. Kalau demikian, kita masuk ke materi pembagian kelompok ya. Ya, dibagikan 3 kelompok yang sudah Bapak share kelompoknya di WA. Ada lihat di WA grup kita ya, grup belajar kita. Ada, Pak. Link videonya sudah dibuka nggak videonya? Sudah, Pak. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompokmu ya. Diskusikan. Kemudian ada lembaran LKPD-nya, itu kalian isi. Nanti Bapak minta nanti masing-masing setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Anak-anakku sudah diskusi? Gimana ya jelasan ininya? Apa yang diamati pada video, kemudian yang Bapak gambar yang Bapak akan sharekan tadi, kemudian ada jenis-jenis pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus diskusi dalam tentang pengamatan video tersebut. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Baik, dari presentasi dari kelompok itu, hasil diskusi ini, sebaran penduduk Australia banyak yang tinggal di daerah pantai, yaitu bagian barat Australia, disebabkan oleh iklim tropis dan iklim sekam, dan yang sangat cukup. Presentasi dari kelompok 2 dari kelompok yang mati tidak boleh untuk Australia di bagian utara dikarenakan iklim yang sangat kering. Hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu penduduk Australia memiliki imigran bangsa Kaukasoid, yaitu dari dataran Eropa dan ada juga dari dataran Asia, seperti dari Cina dan India. Dan ada pula penduduk asli Australia, banyak yang tinggal di perkotaan seperti kota Victoria, Wallace, dan Tasmania, dan lainnya. Kelompok yang mau menanggapi dari kelompok lain, Bapak kasih kesempatan. Silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Ada berapa kota yang ada di Australia? Di sini kami akan menanggapi. Jadi di sini terdapat 8 kota, antara lainnya adalah kota Victoria, Wallace, Tasmania, dan lain-lainnya lagi. Ya, bagus ya. Terima kasih dari kelompok 1 sudah bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih juga kepada kelompok 3. Mungkin masih ada lagi tanggapan dari kelompok lain misalkan. Silakan. Saya masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Yaitu mengapa di Australia itu banyak sekali orang yang berkulit putih, sementara suku ras aborigin itu orangnya kulitnya gelap. Ya. Karena di Australia ini suku aborigin populasinya sangat sedikit, Pak. Suku aborigin sangat sedikit sekali, kurang lebih 1%. Ya, sementara imigran yang mendominasi. Setelah dapat menyimpulkan apa yang Penduduk dari Australia adalah aborigin dan imigran Eropa dan Asia. kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah penduduk asli daripada benua Australia itu adalah suku aborigin. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Nah, kemudian terakhir Bapak akan membagi evaluasi. Bapak akan mengecek atau memberikan soal. Ada 5 soal dikerjakan dalam waktu 10 menit. Bapak tetap mengingatkan kita tetap menjaga jarak, ikuti protokol kesehatan ya. Kemudian materi kita ke depan anak-anakku yaitu pengaruh interaksi antar ruang. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mungkin kita di dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.